Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Semua peristiwa yang terjadi itu adalah takdir, suka maupun duka, bersama hikmah masing-masing. Suka itu modal syukur, duka itu modal sabar, mencari pahala lewat syukur dan lewat sabar. Ya Allah telah menjelaskan, semuanya mengandung hikmah yang kita dibimbing dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang Kau cipta itu sia-sia. Semuanya penuh makna. Kita dibimbing supaya kita bisa mengambil manfaatnya. Di antara yang Allah cipta ada awal, ada akhir. Memang itulah makhluk, dicipta berjodoh, ada awal, ada akhir. Allah pun juga memiliki nama wa al-awwalu wa al-akhiru. Allah ialah yang awal. Enggak ada yang bisa mendahului kepada Allah. Allah yang akhir. Ketika makhluk berakhir, Allah adalah tetap kekal. Di antara kondisi perputaran alam, ada awal, ada akhir, ada generasi awal, ada generasi akhir. Generasi awal ada Nabi Adam. Generasi akhir kalau Nabi kita. Kalau manusia tentunya nanti yang mendekati kiamat. Dari kondisi yang ada, keadaannya berbeda-beda. Generasi awal seringnya itu sempurna. Generasi akhir potensinya akan banyak kerusakan. Bayi lahir tubuhnya sempurna. Ketika sudah tua semakin dikurang-kurangi. Dunia pun juga demikian. Kondisi awal utuh, kondisi akhir akan banyak gempa. Tamsil yang lain, orang punya kendaraan, beli baru, berpotensi banyak mudahnya.
Kendaraan kuno, lawas, apalagi nggak terawat, rapuh, bahkan dirongsokkan, bahkan rongsokannya pun juga kadang nggak ada gunanya. Tapi semuanya itu ada hikmahnya. Di antara kondisi akhir, Allah menjelaskan lewat lisan Nabi SAW, la ya'ti ala nasi zaman illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang kepada manusia sebuah masa kecuali sesudahnya bisa lebih jelek daripada yang sebelumnya. Itu secara global. Tapi karena antara awal dan akhir itu adalah bahan, antara baik dan buruk pun juga bahan. Ya Allah pun juga menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa inna turja'un. Saya timpakan kepada kalian kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan sebagai bahan ujian yang kepada kami kamu akan dikembalikan untuk dikoreksi seperti apa nanti hasilnya. Makanya di sana ada solusinya. Awal ya diuji, akhir ya diuji. Awal ada baiknya, itu juga ujian, ada yang lulus, ada yang gagal. Akhir pun juga sebagai ujian, ada yang lulus, ada yang gagal. Kesimpulannya, secara pembekalan semuanya telah diberikan bekal. Bagaimana sukses di generasi awal, bagaimana sukses di generasi akhir. Walaupun kondisi akhir itu berpotensi banyak kerusakan, ibaratnya air mengalir, semakin dialirkan, orang yang dilewati aliran membuang sampah, ujung sana seperti apa? Keruhnya, kotor dan menjijikkannya aliran yang ada. Tetapi semuanya tetap mendapatkan solusi. Asalkan mau. Apa itu solusinya? La tazalu ta'ifatun min ummati zahil haq la yadruhum man khadal hatta ya'tiyas sa'ah. Tidak henti-hentinya. Artinya selalu ada. Kapanpun waktunya, termasuk di generasi akhir, orang yang tetap tegak di atas yang hak, tidak mengganggunya, menghentikannya, gangguannya orang yang mengganggu, itu semua terjadi sampai hari kiamat. Memang itulah Allah telah menjaga agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya yang menurunkan Quran, saya juga yang menjaganya. Walaupun di kondisi akhir banyak kejahatannya, tetap saja ada orang yang dilibatkan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Para mujadid pembaharu, orang sama melupakan meninggalkan, dia selalu menyegarkan, sehingga orang yang meninggalkannya seolah selalu mendapatkan siraman baru, sehingga apabila mau lurus tetap ada kesempatan lurus. Sehingga walaupun orang berada pada kondisi akhir, apabila memang pengen baik tetap bisa. Justru itu yang dikangeni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kesempatan beliau katakan, saya kangen kepada saudaraku. Sahabat yang ada di sampingnya, mereka sadar kayaknya kok bukan kita-kita ya yang dimaksud. Akhirnya mereka nanya, siapa saudaramu yang kau kangeni? Kami kan ada di sisimu. Apa jawabnya? Kalau kalian sahabatku. Lalu siapa yang kau maksud saudaramu yang kau kangen dengannya? Orang di akhir zaman yang selalu tegak di atas jalan yang hak. Mereka kenal Allah, kenal Rasul, ingin ketemu. Walaupun mereka memegang Islam berat bagaikan menggenggam bara api. Itulah orang-orang yang saya kangeni. Mereka adalah saudaraku. Kita punya kesempatan. Kenapa begitu?
Kondisi akhir kok masih ada yang tegak-tegak juga. Pertama memang keadilan Allah. Yang kedua, awal akhir itu adalah ujian. Yang ketiga, semua orang punya hak baik kapanpun waktunya, awal maupun akhir. Makanya walaupun kondisi akhir itu berpotensi jelek, tetap saja kebaikan disediakan. Asalkan tahu, mau, dan bekerja keras. Memang Allah telah menjamin, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan selalu menyempurnakan agamanya walaupun orang-orang kafir itu benci. Cara penyempurnaan agama sehingga siapapun selalu ada, mau selamat ada petunjuknya walaupun di akhir zaman. Ada yang Allah kerjakan sendiri, ada yang orang-orang dilibatkan. Kita kali ini yang sedang hidup, semoga termasuk yang dilibatkan. Buktinya kita dimudahkan mencari ilmu syar'i. Itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Yang kita beramal, dengan sentra masjid kita makmurkan, kita dakwahkan sesuai dengan kemampuan. Yang kita juga sadar punya kewajiban, siapa yang punya ilmu harus menyampaikan, nggak boleh untuk disembunyikan. Harus menyiapkan generasi, kaderisasi, supaya keluarga yang ada kebaikannya akan bermata rantai, sehingga orang tua akan tinggi derajatnya karena anak turunnya melanjutkan pada kebaikan. Ini diantara kita yang dilibatkan, termasuk para dai, supaya pahalanya semakin besar, karena dia berdakwah akan dapat pahala dirinya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka, bahkan mengalir apabila ilmunya selalu diamalkan walau dia telah mati. Ada juga terjaganya agama ini memang Allah sengaja nangani sendiri, yang seolah dia tidak mendapatkan sentuhan dari dakwah. Apa contoh kasusnya? Para penyembah berhala yang ada di Quraisy, ketika menyembahnya pol, sampai ketika memandikannya nggak semata pakai air, bahkan pakai susu, bahkan diwangeni. Lalu bagaimana Allah memberi petunjuk kepada mereka? Allah bikin peristiwa, patung yang mereka agungkan untuk diambil berkahnya, bila tidak mengagungkan katanya celaka. Ternyata setelah diagungkan dengan dimandikan, bahkan pakai susu, diwangeni, ditinggal pergi, ternyata nggak berapa lama ada anjing datang. Ia angkat kaki belakangnya, lalu ia kencingi. Akhirnya yang memiliki, yang menyembahnya tahu, hai Tuhanku, itu berhala dipanggil. Ternyata dengan anjing saja kamu tidak bisa membela diri. Bagaimana kamu bisa menolong kepada saya? Terbukalah pikirannya. Hancurkan akhirnya berhalanya. Ia kembali kepada fitrahnya, yang itu lurus. Disitulah mereka akan mudah menerima bimbingan dakwah. Allah bisa membuat yang seperti itu. Atau yang lain, ketika umat sudah banyak disesatkan, cinta kepada ahli ilmu kadang kebablasan. Mestinya ahli ilmu itu adalah membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan, membimbing cara beramal, karena mewarisi Nabi, dan tidak menambah, tidak mengurangi, tapi apa adanya. Dengan membawa Quran ditafsirkan dengan sunnah pemahaman para sahabat. Ini tugas para guru, para yai itu. Tapi ada yang sampai kebablasan memanfaatkan kedudukan kiai untuk dialap berkahnya, seolah kiai itu barokai, sehingga jalan pun harus berjongkok, seolah injakan-injakan kakinya, sehingga sajadah-sajadah digelar untuk diinjak-injak, katanya itu mengandung berkah. Ketika sujud menimpa kepada bekas kaki yai, katanya mendapatkan berkah. Dan berbagai macam yang lain-lain, pembodohan-pembodohan. Sampai
ingin meratakan perzinaan, katanya cuci rahim. Siapa yang ingin rahimnya bersih, menurunkan generasi hebat, datanglah kepada Mbah Yai, rahimnya akan dicuci. Maknanya dizinai, katanya nanti anaknya akan jadi anak berkah. Ini pembodohan pol. Sehingga ketika semakin keterlaluan, akhirnya ada sebuah media mengangkatnya, maka mereka merasa kedoknya terbongkar, lalu marah, kemudian geruduk rame-rame hendak mematikan media tersebut. Ternyata dengan kondisi seperti itu, banyak orang yang semakin melek. Oh, ternyata begitu ya. Akhirnya pikirannya semakin sadar, mana yang hak, mana yang batil. Akhirnya orang semakin terbuka. Oh, selama ini ternyata kami mendapatkan pembodohan. Dari situlah mereka nanti akan berduyun-duyun menyambut kebenaran. Kembali kepada pangkuan Allah. Bisa saja Allah membimbing kepada umat dengan caranya. Maka dengan demikian, walaupun kita berada pada generasi akhir, ingat, Allah tetap menjaga agamanya, selalu didakwahkannya. Maka daripada itu permasalahannya, kita yang punya mata, yang punya telinga, yang bisa berpikir, selalu disuguhi, maukah kita terbuka untuk menerima kebenaran? Apabila mau, walaupun ada pada generasi akhir, maka tetap bisa saja. Maka untuk itu, siapa yang dimudahkan mencari kebenaran, istiqomahlah, dakwahlah, bimbing diri, keluarga, masyarakat, walaupun itu berat. Kepada mereka-mereka, ya Allah, buka matanya, buka telinganya, buka hatinya, syukurilah. Ternyata Allah banyak memberikan kesempatan kepada mereka yang salah untuk berbenah, karena Allah sayang kepada hambanya lebih daripada hamba menyayangi kepada diri sendiri. Kesimpulannya, semuanya tetap punya kesempatan untuk jadi orang baik walaupun kita berada di kondisi akhir zaman. Semoga saja kita dengar, kita paham, kita bisa berpikir secara logis, objektif, dan adil, sehingga dengan demikian kebenaran akan menyapa kepada umat manusia, sehingga mereka nanti akan kembali berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bil ayati wadil hakim. Aku qouli hadza astaghfirullah wastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.